Please welcome Presiden Director PT Reasuransi MyPark Indonesia, Kocu Andre Hutagalung. Baik, kalau tadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian melihat ada angka 20, karena memang tahun ini MyPark berulang tahun yang ke-20 tahun, jadi kita sudah berusia 2 dekade, memang belum ulang tahun, karena ulang tahunnya tanggal 23 Desember, tapi malam ini kira-kira ada ya suasana-suasana ulang tahunnya. Yang kami hormati Pak Iwan Pasila, Deputi Komisioner OJK. Tadi juga saya melihat Pak Asep hadir di sini bersama beberapa jajaran OJK juga. Kemudian juga yang kami hormati Pak Budi Herawan dan juga Pak Ibu beserta beberapa tadi pengurus AAUI juga saya lihat hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Pak Julius, tadi ada Pak Julius, di mana Pak dari Aparindo hadir, terima kasih sudah Pak Julius sudah hadir di sini. Kemudian juga Pak Rudi Tampubolon dan Pak Togar mungkin dalam perjalanan tapi confirm hadir untuk kesempatan pada malam hari ini. Juga di sini hadir Pak Firdaus Jalani sebagai salah satu pendiri dari MyPark. Selamat datang Pak di acara ini. Kemudian di sini juga saya melihat komisaris dan direksi MyPark periode sebelumnya, Pak Sigit, Pak Yasril, dan juga di sini ada Pak Widodo ya, yang juga berkenan hadir, dan tentu saja Dewan Komisaris MyPark, Pak Edi Mulyono, Pak Budi juga sebagai komisaris utama, dan juga Pak Arun yang berkenan hadir di Pak Bern. Terima kasih Pak sudah hadir pada kesempatan. Dan tentu saja Bapak dan Ibu Direksi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Indonesia, dan juga yang saya banggakan Direksi dari MyPark, Ibu Imelda dan Pak Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak yang sudah dilakukan oleh MyPark dan yang dilakukan saya kira cukup membanggakan. Ini semua adalah usaha dari kita semua, MyPark, untuk menjawab tantangan yang dibawa oleh risiko bencana alam. Semuanya untuk mencapai Indonesia tangguh bencana. Namun alam terus berubah dan membawa tantangan baru. Di sisi lain, kegiatan perekonomian Indonesia terus tumbuh dengan pesat. Perubahan cuaca menjadi risiko katastrofik baru yang harus kita waspadai. Walaupun negara-negara sedunia sudah bersama-sama melakukan upaya mitigasi, tapi tampaknya kenaikan temperatur 1,5 derajat amat sulit untuk dibendung. Kenaikan muka air laut dan perubahan pola hujan menjadi tidak menentu hari ini. Hal ini mempengaruhi resiko banjir dan badai. Indonesia saat ini terpapar pada risiko badai tropis pada level yang belum pernah kita alami sebelumnya. Bapak dan Ibu, selain situasi pasar dan investasi geopolitik yang tidak menentu, perubahan risiko katastrofik di atas juga membawa dampak yang sudah kita rasakan. Pasar reasuransi global menaikkan premi reasuransi atau retrosesi sampai 40-50%. Hal ini tentu langsung berdampak pada struktur biaya program reasuransi atau retrosesi di perusahaan kita masing-masing. Saya yakin tidak ada bisnis yang mampu bertahan dengan kenaikan yang sedemikian besar setiap tahun apabila itu berlangsung lama.
maka kita harus lakukan sesuatu. Karena bagian besar dari premi reasuransi adalah premi risiko katastrofik, maka peran MyPac menjadi sangat-sangat penting dalam memperkuat industri mencari jalan keluar. Sederhananya, apabila harga itu sudah sedemikian tinggi, maka tentu opsi retensi yang lebih besar itu menjadi opsi yang masuk akal. Tetapi untuk bisa sampai ke situ kita harus tahu persis risiko yang dibawa oleh bencana alam. Untuk menjawab tantangan baru di atas, maka MyPac telah menetapkan 5 langkah strategis. Yang pertama adalah desentralisasi struktur fungsi research and development. Yang kedua, mengarahkan kegiatan research pada climate-related risk. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi teknis dengan komunitas aktuaria. Yang keempat, review MyPac catastrophic modeling supaya kita mencapai gold standard. Dan yang kelima, menetapkan rencana jangka panjang untuk research and development MyPac. Lingkungan research and development yang semakin kompleks membutuhkan peningkatan konsentrasi. Untuk itu, struktur grup R&D MyPac kita sesuaikan Bapak dan Ibu menjadi 5 departemen. Yang pertama adalah kebumian, atmosfer dan cuaca, struktur, algoritma dan metode kuantitatif, dan yang terakhir adalah pengembangan produk. Departemen struktur dan algoritma dibutuhkan untuk memastikan MyPac memiliki keunggulan spesifik yang sulit untuk diikuti. Dalam horizon 10 tahun ke depan, di samping risiko cyber, perubahan cuaca akan mendominasi alokasi kapital reasuransi global. Pengetahuan kebencanaan yang mendetail dan mendalam telah berkali-kali terbukti mampu meningkatkan kepercayaan sumber kapasitas reasuransi. IFRS 17 akan menjadi norma baru. Pendekatan kuantitatif akan menjadi standar di hampir semua aspek operasional perusahaan. Karena lebih dari separuh portofolio Bapak dan Ibu akan dipengaruhi oleh risiko katastrofik, maka MyPac harus menjadi advisor utama aplikasi ilmu aktuaria dalam pengelolaan risiko bencana di perusahaan kita masing-masing. Selanjutnya, model yang dikembangkan oleh MyPac haruslah diakui dan dipercaya dan akhirnya digunakan oleh masing-masing perusahaan. Maka MyPac harus memiliki lingkungan uji yang memadai. Salah satunya adalah dengan memiliki kredibilitas, sehingga akhirnya seluruh model yang dikembangkan oleh MyPac digunakan oleh Bapak dan Ibu. Next. Di tahun 2030, R&D MyPac harus menjadi pusat unggulan kegiatan penelitian kebencanaan yang berdampak pada industri asuransi nasional. Model-model MyPac harus dilengkapi dengan kemampuan artificial intelligence dan machine learning. Database kebencanaan MyPac harus mencakup semua tipe risiko bencana. Dan networking penelitian MyPac harus berskala global, dan MyPac harus menjadi pusat kajian dan implementasi untuk disaster risk financing dan insurance untuk Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, malam ini kita akan mulai melihat wajah masa depan MyPac. Bersama-sama kita akan melihat kurva kerentanan Indonesia dan MyPac Catastrophic Model versi 3.0. Kurva ini sangat-sangat penting karena akan menentukan akurasi estimasi kerusakan akibat gempa. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita akan dipandu oleh the very expert dalam kurva maupun model ini. Tentu ya saya tidak punya capacity untuk menjelaskan itu. Untuk itu saya panggilkan ke panggung Bapak Ruben Damanik dan Ibu Sarah. Silakan Bapak Ruben dan Ibu Sarah. Pak Ruben saat ini adalah Group Head Strategic Planning dan Risk Management MyPac. Dengan bangga, saya dapat sampaikan bahwa keduanya merupakan kandidat doktor. Pak Ruben adalah kandidat doktor. Ya, silakan. Pak Ruben adalah kandidat doktor untuk bidang seismologi di Institut Teknologi Bandung,
Sedangkan Sarah adalah kandidat doktor untuk bidang struktur di Universitas Gadjah Mada. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Ruben dan Sarah. There's something in the ground. Perambatan gelombang dari sumber gempa di batuan dasar hingga ke permukaan dipengaruhi karakteristik dari lapisan tanah, seperti jenis tanah, ketebalan, dan kondisi geologi dekat permukaan. Kondisi geologi dekat permukaan yang mendasari posisi exposure akan mempengaruhi parameter gerakan tanah di permukaan. Dan pengaruh kondisi tersebut perlu diterapkan dalam melakukan analisis seismic hazard. Faktor amplifikasi dapat digunakan untuk mentransfer gerakan gempa dari batuan dasar ke atas permukaan tanah. Pada prinsipnya yang dilakukan adalah 4 hal. Yang pertama, mengetahui dan mempelajari sumber gempa, yang termasuk di dalamnya adalah lokasi sumber gempa, geometri dari sumber gempa, kemudian mekanisme dari sumber gempa yang terdiri dari tipe sesar naik, sesar turun, dan juga sesar mendatar. Lalu berikutnya adalah menentukan karakteristik perulangan gempa. Dan kemudian memilih fungsi atenuasi dan akhirnya menghitung bahaya atau hazard. Parameter gerakan tanah yang berasosiasi dengan besarnya kerusakan yang terjadi di permukaan didefinisikan dengan intensitas. Satu kejadian gempa mempunyai satu kekuatan magnitudo, namun mempunyai harga intensitas yang berbeda-beda dari satu tempat lainnya. Dan skala MMI atau Modified Mercalli Intensity merupakan skala intensitas yang umum digunakan. MIPAC Catastrophe Modeling merupakan suatu tools yang dapat untuk melakukan analisis kuantitatif resiko yang bergantung pada beberapa modul, yaitu modul hazard, inventory, dan kerentanan bangunan atau vulnerability. Bapak dan Ibu, di layar tampak akan kurva kerentanan bangunan asuransi Indonesia yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sarah. Baik, terima kasih Pak Ruben. Probabilitas kerugian dan kerusakan bangunan terhadap suatu bencana dapat digambarkan melalui kurva kerentanan bangunan. Kurva kerentanan menghubungkan antara intensitas energi gempa yang ditunjukkan pada sumbu horizontal dan tingkat kerusakan di sumbu vertikal. Bapak Ibu, hingga hari ini Indonesia belum memiliki kurva kerentanan yang spesifik untuk karakteristik bangunan di Indonesia. Oleh karena itu, CAD Modeler biasanya menggunakan kurva kerentanan di wilayah lain yang memiliki kemiripan dengan kondisi bangunan di Indonesia. Pada tahun 2023 ini, MIPAC mulai melakukan penelitian untuk menciptakan kurva kerentanan asuransi Indonesia. Kurva kerentanan dibangun berdasarkan data asuransi gempa bumi dari perusahaan Bapak dan Ibu yang misalnya terjadi akibat gempa di Padang tahun 2009, gempa di Bantul 2006, ataupun gempa Palu dan Lombok 2018. Dan kurva kerentanan ini dibangun berdasarkan sistem struktur bangunannya dan juga kategori risikonya berdasarkan fungsi bangunan tersebut. Jadi setiap struktur bangunan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap energi gempa. Seperti terlihat pada layar, kurva kerentanan bangunan selalu landai di bagian awal, kemudian cenderung naik, dan cenderung melandai kembali seperti huruf S. Kerusakan pasti terjadi ketika energi gempa melampaui batas daya serap bangunannya. Kemudian, setiap sistem struktur bangunan
memiliki performa struktur yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, kita harus membuat kurva kerentanan untuk setiap jenis sistem struktur bangunan yang terlihat pada perbedaan warna, dan setiap warna mewakili satu jenis sistem struktur bangunan. Bapak Ibu, saat ini kita masih di titik permulaan. Grafik yang ada di layar ini dihasilkan dari lebih kurang 3.000 data klaim MyPark yang merupakan bagian dari estimasi 10.000 data sejak MyPark berdiri. Oleh karena itu, penelitian ini akan terus dilanjutkan agar kita bisa memperoleh kurva kerentanan Indonesia yang lebih komprehensif dan lebih mewakili karakteristik bangunan di tanah air. Demikian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ruben. Hingga saat ini, MyPark Catastrophe Model fokus pada kuantifikasi risiko yang terkait dengan hazard dan vulnerability. Keduanya mempunyai strong influence dan sangat tergantung pada lokal data yang digunakan, sehingga memperoleh model risiko terbaik. Terima kasih. Memang kalau sudah calon doktor yang menerangkan, kita jadi terasa lebih tahu jadinya ya. Baik, Bapak dan Ibu semua, kalau Bapak Ibu perhatikan kurva yang ada di depan tadi, coba diperlihatkan kurvanya lagi. Itu ada yang aneh dari kurva ini, yaitu tidak ada skalanya. Memang kita sengaja skala vertikalnya dan skala horizontalnya kita hilangkan. Bahkan kita distorted sedikit, karena memang kurva ini bernilai dan berharga sangat-sangat tinggi. Karena kurva ini diperoleh dari data Indonesia, Pak. Tidak ada yang punya data ini. Ini mengaitkan antara energi dengan kerusakan. Ini akan sangat berpengaruh pada akurasi model. Sehingga itu sebabnya pada kesempatan kali ini kita tidak memberikan gambar yang sesungguhnya. Mohon maaf Bapak-bapak pemegang saham. Karena bisa saja ini difoto, kemudian nanti digunakan oleh vendor-vendor yang lain untuk dimodelkan di model mereka. Jadi kita boleh berbangga pada malam hari ini kita sudah memiliki itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sistem struktur, dan ini akan terus kita kembangkan untuk sistem struktur yang lain yang tipikal untuk Indonesia. Baik. Berikutnya, kita akan melihat satu lagi pencapaian industri asuransi umum Indonesia, MCM versus 3.0. Percayalah Bapak dan Ibu, industri kita tidak seburuk yang disangkakan orang. Apa yang Bapak Ibu akan lihat, itu adalah salah satu bukti kemampuan tinggi yang kita miliki. Untuk itu, saya panggil ke atas panggung, seorang yang saat ini bertanggung jawab atas seluruh aktivitas research and development di MyPark. Silakan Bapak Hengki dan Ibu Nina. Bapak Hengki adalah research principal untuk R&D MyPark untuk naik ke panggung. Sebentar. Saat ini Bapak Hengki adalah research principal untuk R&D MyPark. Beliau juga peneliti untuk atmosfer dan cuaca, dan saat ini juga mendalami DRFI untuk Indonesia. Kali ini beliau akan dibantu oleh peneliti-peneliti MyPark, Ibu Nina, Bapak Asfar, dan Bapak Yanwar yang ada di box di hitam sana. Ibu Nina adalah peneliti untuk di bidang algoritma, Bapak Asfar itu untuk geoscience, dan Bapak Yanwar itu untuk atmosfer dan cuaca, dan Bapak Denis yang kebetulan tidak dapat hadir juga di atmosfer dan cuaca. Silakan Pak Hengki dan Bu Nina. Terima kasih Bapak Kojo. Selamat malam Bapak dan Ibu. Indonesia memiliki tingkat risiko bencana alam yang tinggi, satu hal yang sudah lama kita tahu. Dan dalam sejarah panjangnya, kejadian bencana alam itu dapat menyebabkan kebangkrutan sebuah perusahaan asuransi. Sebagai respon terhadap realitas tersebut,
industri asuransi dan keuangan, terutama di Amerika Serikat, menciptakan sebuah alat kuantifikasi risiko bencana alam yang diberi nama catastrophe modeling. Dan dalam konteks industri asuransi Indonesia, catastrophe modeling pertama kali diciptakan oleh MyPac pada 2009 dan menjadi basis dari perhitungan tarif dan zonasi asuransi gempa bumi nasional sampai hari ini. Pada tahap perkembangan awalnya, MyPac catastrophe modeling versi 1 dan 2 itu berbasiskan scripting. Jadi praktis hanya beberapa orang dengan kompetensi tertentu yang bisa mengoperasikannya. Malam ini, di kesempatan yang baik ini, MyPac memperkenalkan MyPac catastrophe modeling versi 3.0, CAT model Indonesia dalam format yang sudah mudah Bapak dan Ibu gunakan. MyPac catastrophe modeling mengikuti struktur umum sebuah CAT model, di mana kita mengumpulkan informasi mengenai hazard atau bahaya, inventory atau exposure, ditambah dengan kerentanan untuk menghasilkan estimasi kerugian akibat sebuah bencana. Pada bagian hazard atau bahaya, MCM memuat seluruh riwayat gempa bumi di Indonesia, mulai dari tahun 1900 seperti yang terlihat pada layar. Ini adalah basis pertama apabila kita ingin menghitung kemungkinan gempa bumi di masa depan. MCM juga memperkenankan Bapak dan Ibu untuk melakukan filterisasi. Mari kita lihat sejarah gempa bumi Indonesia dalam periode waktu tertentu. Kita coba bagaimana sejarah gempa bumi Indonesia dari tahun 1950. Praktis hampir seluruh pulau kita ditutupi oleh kejadian gempa bumi. Hanya Kalimantan yang sedikit mengalami gempa, barangkali karena itu juga pemerintah memindahkan ibu kota ke sana. Tapi hampir seluruh pulau yang lain itu tertutup oleh gempa bumi, dan sebagaimana yang kita tahu, gempa bumi memiliki sifat berulang. Tingkat risiko ini akan seperti ini juga di masa depan. Itu adalah sebuah keniscayaan. Sekarang mari kita lihat gempa bumi dalam 1 tahun terakhir. Dan kemudian kita melakukan latihan lagi, kita ubah menjadi bagaimana MCM memperlihatkan gempa bumi hanya dengan magnitudo di atas 7. Peta ini memperlihatkan seluruh sejarah gempa bumi di Indonesia. Komponen penting berikutnya adalah MCM memuat seluruh wilayah sumber gempa di Indonesia yang dapat kita bagi menjadi 2 kategori. Pertama adalah zona subduksi dan yang kedua adalah zona patahan atau sesar. Zona subduksi terlihat sebagaimana garis berwarna hitam. Dia adalah wilayah pertemuan lempeng dunia dan memiliki karakteristik gempa bumi yang bermagnitud besar dan beberapanya berasosiasi dengan kejadian tsunami, seperti gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Sebagai contoh, mari kita ke selatan Jawa yang pernah menghasilkan tsunami Pangandaran. Di situ terdapat megatrust selatan Jawa bagian barat. MCM memperlihatkan bahwa magnitud maksimum di situ mencapai 8,7. Selain zona subduksi, kita sekarang pindah ke zona yang disebut dengan zona sesar. Dia adalah garis merah yang merobek-robek pulau kita, dan dia ada di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kita lihat satu ke wilayah utara Bandung, di mana bersemayam sebuah sesar bernama Sesar Lembang. Ukurannya lebih kurang 33 km dengan magnitud maksimum di situ 6,8. Jadi bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, berdasarkan pengetahuan kita di hari ini, mustahil sesar Lembang itu lebih daripada 6,8. Karena hukum alam membuat dia maksimum di angka 6,8. Informasi tadi itu kami dapatkan dari publikasi terbaru Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN. Namun, ada satu sesar yang membentang di jantung Kresta 3, tempat di mana exposure kita ini mayoritas berlokasi di situ, dan belum ada di dalam publikasi PUSGEN. Inilah fokus riset MyPac sejak 2019.
Mengingat urgensinya, kemudian kita melakukan penanaman seismometer borehole di wilayah ini, dan kita sekarang tahu bahwa sesar ini panjangnya lebih kurang 166 km, maksimum magnitudenya adalah 7, dia ada dan dia aktif. Dan ini baru akan masuk kepada publikasi Pusgen di tahun depan. Industri asuransi umum sudah mengetahuinya lebih awal. Mari kita sambut untuk kita semua. Seluruh informasi tadi menjadi bekal kita untuk melakukan simulasi. Simulasi dapat dilakukan dengan 2 skenario. Yang pertama disebut dengan simulasi single event atau deterministik. Kita memodelkan satu kejadian gempa. Kategori kedua adalah kita memodelkan seluruh gempa bumi yang mungkin terjadi. Kita menyebutnya dengan simulasi probabilistik atau stokastik. Itulah universe di bagian hazard. Sekarang kita pindah kepada pengisian exposure yang berada di wilayah modul inventory. Modul inventory itu berisikan 2 hal. Pertama, nilai tertanggung, dan yang kedua adalah lokasi pertanggungan. Faktor lokasi itu sangat berkorelasi dengan tingkat risiko. Hari ini, MCM masih mengakomodir semua format penulisan exposure, baik dalam bentuk agregasi, seperti Cresta, ataupun dalam bentuk geolokasi, dengan menempatkan titik risiko sebagaimana lokasi longitude dan longitudenya di permukaan bumi. Namun kedepannya, MyPark akan mendorong Bapak dan Ibu untuk mulai meninggalkan agregasi Cresta ke dalam bentuk resolusi geolokasi. Mengapa perlu demikian? Pendefinisian secara agregasi seperti Cresta itu memiliki resolusi yang rendah. Data yang resolusinya rendah itu akan menghasilkan estimasi kerugian yang tidak tepat. Berbasiskan data yang sudah kita miliki hari ini, pengisian sesi 44 kolom, kita sudah berada pada titik resolusi geolokasi. Kemudian pada bagian akhir, apa yang dihasilkan oleh MyPark Catastrophe Modeling? Nina akan melanjutkan penjelasannya. Terima kasih Pak Hengki. Bapak dan Ibu, MCM versi 3.0 menghasilkan berbagai ukuran-ukuran risiko yang dapat digunakan untuk menyusun program reasuransi, baik untuk menentukan cover limit, struktur vertikal horizontal, ataupun biaya reasuransi dari excess of loss. Pada kesempatan kali ini kami akan coba untuk mendemonstrasikan penggunaan MCM dengan data exposure yang telah kami siapkan. Seperti Bapak Ibu lihat dalam layar, kami menggunakan nilai exposure sebesar 297 triliun. MCM akan menyediakan kurva accident probability dalam bentuk kurva OIP-AIP sebagaimana ditampilkan dalam layar. Nilai ini membantu Bapak dan Ibu untuk menentukan underlying retention hingga treaty limit. Kurva ini menyatakan berapa nilai kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam 1 tahun pada tingkat kepercayaan tertentu. Dan sebagaimana pada layar, kerugian maksimum yang mungkin terjadi berdasarkan model yaitu sebagai contoh adalah untuk return period 4 tahun atau setara dengan tingkat kepercayaan 75% adalah sebesar 100 miliar. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian berapa minimum treaty limit yang diperlukan? Sebagai contoh, bila kita menggunakan angka yang dipersyaratkan oleh regulasi yang berlaku, yaitu adalah return period 250 tahun, pada ilustrasi ini Bapak Ibu menggunakan acuan periode ulang 250 tahun akan didapatkan angka sebesar 4,2 triliun rupiah. Ini adalah besarnya treaty limit yang dibutuhkan. Tentunya Bapak dan Ibu juga dapat menyesuaikan kebutuhan treaty berdasarkan risk appetite dari perusahaan masing-masing. Melalui kurva ini, MCM juga bisa merekomendasikan nilai struktur program reasuransi vertikalnya. Sebagai contoh, pada bagian reinsurance layering scheme, MCM akan membantu mengevaluasi struktur program reasuransi yang telah diset oleh Bapak dan Ibu. Pada ilustrasi ini kami contohkan apabila Bapak Ibu memiliki struktur vertikal dalam 5 layer,
dengan underlying retention sebesar 100 miliar dan treaty limit di 2,5 triliun, excess 2,5 triliun atau in total 5 triliun. MCM akan menyerap dan mendistribusikan seluruh nilai klaim yang mungkin terjadi atas kejadian katastrofi ke dalam layer-layer struktur excess of loss. Melalui ukuran risiko tersebut, Bapak dan Ibu bisa memperoleh gambaran berapa retensi net yang akan ditanggung pada tingkat kepercayaan tertentu setelah menerapkan program reasuransi. Dalam ilustrasi ini terlihat bahwa kerugian maksimum yang akan menjadi retensi sendiri adalah sebesar 100 miliar rupiah sesuai dengan underlying retention. MCM juga memiliki kemampuan untuk mengestimasikan berapa jumlah kebutuhan reinstatement yang diperlukan oleh setiap player. Dan dalam hal ini ditunjukkan melalui ukuran probability event. MCM akan menghitung seberapa besar peluang kerugian mencapai limit tertentu setidaknya 1 kali, 2 kali, dan seterusnya untuk periode 1 tahun ke depan. Seperti contoh terlihat bahwa kemungkinan sangat kecil terjadi layer 1 membutuhkan reinstatement setidaknya sebanyak 2 kali. Dengan MCM, Bapak dan Ibu bisa menentukan jumlah reinstatement berdasarkan batasan peluang sesuai dengan risk appetite masing-masing. Pada akhirnya, MCM dapat memberikan kesimpulan berapa risiko yang ditahan sendiri dan berapa risiko yang perlu ditransfer. Bapak dan Ibu dapat mengetahui beban-beban risiko murni pada setiap layer yang berupa net retensi. Pada kolom net di sini adalah berapa yang Bapak Ibu tanggung, dan pada kolom recovery berapa yang ditransfer ke reasuransi. Sebagai contoh di sini bahwa rata-rata kerugian yang diretensi sendiri baik dari underlying retention ataupun overspill-nya adalah sebesar 186,4 miliar. Dan penjumlahan dari seluruh average annual recovery untuk setiap player menjadi dasar dari penentuan biaya program reasuransi. Keseluruhan risiko-risiko yang menjadi output MCM dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi transfer risiko hingga rencana pengelolaan modal dan cost structure yang lebih bijak. Demikian, terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Kocu. Terima kasih Pak Hengki dan Bu Nina, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu semua, saya juga tidak terlampau sebentar juga di dunia reasuransi, tetapi selama periode tersebut saya tahu banyak orang bisa menghitung premi untuk cat risk, ya, ada burning cost, exposure rating, Pareto dan segala macam metode-metode. Tetapi saya belum pernah ketemu bagaimana caranya menghitung premi untuk risiko katastrofik sampai saya berada di MyPark. Nah, karena ternyata untuk menghitung premi risiko katastrofik memang membutuhkan model untuk mendeskripsikan expected loss pada portofolio kita. Dan pada saat kesempatan kali ini kita dapat berbangga hati bahwa MyPark hari ini sudah memiliki sebuah tools sedang terus di peer review. Sangat penting Bapak dan Ibu, apapun yang dilakukan MyPark itu diuji supaya sesuai dan memenuhi kaidah standar internasional. Itu tadi Pak Hengki dan Bu Nina, dan besok pagi-pagi Pak Hengki dan Pak Asfar itu akan ke Singapura pagi-pagi sekali, ambil flight yang pagi, karena harus mempresentasikan MCM pada Multi Hazard Symposium di Nanyang Technology University. Jadi kita cukup berbangga hati bahwa model MyPark Catastrophic Modeling itu diberi peluang untuk diuji pada level yang tinggi. Bapak dan Ibu, 20 tahun perjalanan MyPark adalah perjalanan yang membanggakan. Ini adalah perjalanan bersama kita semua. MyPark adalah milik kita semua, maka sudah selayaknya kita bersama-sama merawat perusahaan ini. Pada bagian kedua acara ini nanti, kita akan sedikit merayakan apa yang Bapak dan Ibu telah berikan kepada MyPark. Bukan menang dan kalah,
Karena sesi yang kami terima tujuan utamanya adalah membentuk database. Tanpa data yang baik, amat sulit untuk MyPak membangun model yang akurat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali mengajak kita semua untuk bersama-sama bergotong royong membentuk database asuransi nasional bersama. Perlu kami sampaikan juga bahwa penghargaan yang akan diberikan pada malam ini adalah performa perusahaan Bapak dan Ibu untuk tahun di 2022. Jadi nanti untuk tahun 2023 kita akan lihat lagi bagaimana kita bersama-sama membentuk database asuransi nasional. Di sisi lain, MyPak harus dijalankan dan diarahkan agar memberi values yang nyata, values yang dapat digunakan dan membantu masing-masing pemegang saham, Bapak dan Ibu semua, untuk terus berkembang dan dalam menghadapi resiko-resiko bencana alam. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami sungguh senang dan berbangga bisa menunjukkan sesuatu kepada Bapak-Bapak semua, dan tentu harapannya adalah apa yang dilakukan oleh MyPak itu betul-betul dapat digunakan dan akhirnya membawa manfaat sebesar-besarnya kepada masing-masing perusahaan dan akhirnya membantu menciptakan Indonesia tangguh bencana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kocu Andre Hutagalung, Direktur Utama PT Reasuransi MyPak Indonesia. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Kocu Andre Hutagalung.